Salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini bersama Miss Mian. Today is Wednesday, 15 May 2024. Pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, tema 8, subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan berwarna merah. Nah, ini adalah gambar-gambar rambu lalu lintas ya, kalau anak-anak pernah lihat ya. Pada materi ini kita akan belajar tentang rambu lalu lintas ini. Yang pertama ada dia yang disebut dengan rambu perintah ya. Kita lihat rambu perintah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Jadi kenapa harus ada rambu lalu lintas? Ya, pasti anak-anak bisa menjawab ya, agar tidak terjadi kecelakaan ya, agar perjalanan bisa teratur dengan rapi ya, tidak ugal-ugalan, tidak asal-asalan. Itulah fungsi dari rambu lalu lintas. Apa tadi fungsinya? Gunanya sama ya, fungsi dengan guna dari rambu lalu lintas bagi pengguna jalan adalah agar terhindar dari kecelakaan. Nih, kita lihat contoh rambu perintah ya. Yang pertama itu adalah panah ke kanan. Artinya wajib belok kanan. Jadi kalau sudah ada tanda panah seperti ini, itu artinya kita harus belok kanan. Lalu ada rambu perintah 60 km. Artinya dalam perjalanan itu atau di dalam jalan itu, saat kita berada di jalan itu, kalau ada tanda 60 km artinya kita membawa kendaraan kita dengan kecepatan maksimum paling cepatnya adalah 60 km. Jadi anak-anak bisa lihat kalau mami papinya berkendara, kalau ada tanda seperti ini, terus mami papinya laju-laju bisa diingatkan ya. Lalu ada yang ketiga adalah tanda panah mengarah ke kiri. Itu artinya wajib masuk lajur kiri. Anak-anak pasti pernah lihat ini di jalan ya. Pernah nggak anak-anak lihat ini di jalan? Pasti pernah. Jadi kalau udah lihat seperti ini, karena kita sudah belajar tentang rambu lalu lintas hari ini, maka anak-anak wajib tahu ya. Kalau sudah lihat, oh itu dia, gitu ya. Jenis rambu lalu lintas yang lain yaitu rambu peringatan. Tadi ada rambu perintah, sekarang ada rambu peringatan. Rambu peringatan itu dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan, ya. Kalau tadi adalah perintah, sekarang adalah peringatan. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, di lampu merah itu ada 3 ya lampu ya. Kalau dia lampu merah, artinya kita harus berhenti. Lampu kuning artinya harus hati-hati, sedangkan lampu hijau kita boleh berjalan. Nah, itu bisa disebut sebagai rambu peringatan ya. Tapi kita lihat contoh yang lain dari rambu peringatan. Ini dia. Rambu peringatan itu biasanya memiliki latar berwarna kuning. Coba lihat ya. Dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Nih, pasti anak-anak sering lihat ya. Kalau sudah lihat simbol seperti ini, yang bagian A artinya ada penyempitan jalan. Kalau sudah ada simbol penyempitan jalan, artinya kita harus berhati-hati. Tidak boleh lagi sebalap di jalan tol, iya kan? Lalu ada simbol tikungan ke kiri. Ini juga merupakan peringatan kalau dalam tikungan itu kita tidak boleh juga balap-balap ya. Kalau tadinya kita
eee, lari kencang, kalau sudah ada tanda peringatan ini maka kita wajib mengurangi kecepatan ya. Dan yang berikutnya adalah simbol ini ya, tanda jalan licin. Nah, kalau sudah ada arti simbol ini, kalau ada anak-anak sudah melihat simbol ini, artinya jalan itu licin. Nah, kalau jalan sudah licin, itu artinya kita juga harus berhati-hati. Makanya disebut tadi dia sebagai rambu peringatan, mengingatkan agar pengguna jalan tetap berhati-hati. Selain rambu perintah dan rambu peringatan, ada juga yang namanya rambu larangan ya. Jadi semua rambu lalu lintas itu dibagi-bagi ternyata ada rambu perintah, ada rambu peringatan, dan rambu larangan. Rambu larangan itu dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Jadi rambu larangan, namanya pun larangan, artinya dilarang. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah dilarang, artinya kita tidak boleh melanggar. Jangan seperti biasa, aturan dibuat untuk dilanggar, tapi ini tidak ya. Kalau sudah terdapat atau ada rambu larangan, maka kita wajib mematuhinya. Larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Ya, jadi rambu larangan ini bukan asal-asal dibuat juga ya, ada manfaatnya, ada fungsinya, ada gunanya. Apa gunanya? Yaitu menjaga keselamatan pengguna jalan dan menjaga ketertiban jalan raya ya. Jadi kalau tidak ada rambu-rambu ini orang akan sembarangan ya. Terjadi ugal-ugalan, semberaut ya. Rambu larangan memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Ini contohnya. Contoh rambu larangan yang pertama, nah, kalau sudah melihat simbol larangan seperti ini, artinya dia adalah dilarang mendahului ya. Jadi kalau sudah ada lihat rambu seperti ini, artinya kita tidak boleh mendahului. Lalu ada rambu S di garis ya, itu artinya dilarang berhenti ya. No stop artinya ya, jangan berhenti, dilarang berhenti. Lalu ada yang P juga di garis merah, itu artinya dilarang parkir atau no parking ya. Jadi kalau sudah ada rambu-rambu larangan seperti ini, artinya kita harus patuhi. Terus apa sih, Miss, kalau seandainya itu tidak dipatuhi, maka akan terjadi kecelakaan ataupun jalan raya sudah tidak tertib lagi, ya. Terjadi suka-suka. Itu kalau ini dilarang atau kalau rambu ini tidak ada ya. Yang berikutnya ada rambu petunjuk ya. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Jadi selain tadi ada rambu petunjuk, rambu petunjuk salah ya. Tadi ada rambu-rambu apa aja? Iya, nah sekarang ada rambu petunjuk ya. Rambu petunjuk tadi ada rambu larangan, ada rambu peringatan ya. Sekarang kita masuk ke rambu petunjuk. Nah, kenapa rambu petunjuk ini dibuat? Ya, untuk mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Kita lihat contohnya. Nih, contoh rambu petunjuk. Nih, pernah ke rumah sakit kan? Biasanya ada di rumah sakit. Rambu seperti ini. Nah, rambu petunjuk rumah sakit didesain berbentuk kotak dengan warna dasar biru.
Rambu tersebut memuat gambar tempat tidur berwarna putih serta gambar palang merah. Kalau ada simbol seperti ini artinya ini tempatnya adalah rumah sakit, ya. Jadi ini simbolnya. Jangan heran kalau ada simbol-simbol seperti ini di rumah sakit. Jadi orang yang seandainya tidak tahu membaca tapi melihat gambar bisa, ya tahu kalau ini adalah rumah sakit. Lalu ada rambu petunjuk untuk rumah makan. Nih, kalau sudah ada gambar sendok garpu dan sendok makan, itu berarti menunjukkan bahwa tempat itu adalah rumah makan. Pada rambu petunjuk rumah makan terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggirannya warna biru. Jadi seperti ini ya, hampir sama dengan rumah sakit tadi, pinggirannya warna biru. Itu tandanya rambu petunjuk. Nih, ada juga petunjuk arah. Nih, ini juga sering kita lihat ya, ini di jalan raya. Ini tanda panah ke atas artinya menuju, ada tulisan kota, berarti menuju ke kota. Lalu panah ke kanan ini menuju Pancoran ya. Sedangkan panah ke kiri itu artinya kita menuju ke Bumen Lama ya. Nah, ini dia petunjuk arah. Untuk rambu petunjuk arah berwarna dasar hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Nah, ini ada kita lihat di jalan ya, apalagi sekarang ada eh, jalan-jalan kita di sini di Kota Batam udah cantik semua ya. Jadi pasti ada kita temukan seperti ini. Itu namanya rambu petunjuk arah. Iya. Sekian pelajaran kita anak-anak. Sebelum kita akhiri, ada kuis hari ini. Yuk, coba tebak. Hewan apa yang terbang dan dapat menghasilkan madu? Angkat tangannya ya, jawab sendiri. Teriaklah menjawabnya. Lalu yang kedua, ayo tebak. Ketika ada musuh, aku mengeluarkan bau yang menyengat. Apakah aku? Ayo, kalau sudah tahu jawabannya, jawablah sekuat-kuatnya ya. Nanti kalau sudah sekolah bisa dikasih tahu sama Miss ya. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.